Ya, Pak, hari ini kita bahas sektor batubara versus kelapa sawit CPO ya, Pak ya. Jadi Ya, Pak Satriawan juga udah rekomendasi dua saham CPO, ada LSIP sama TEPG. Nah, ini gimana nih prospek dari kedua sektor ini? Mana yang lebih menarik atau jangan dua-duanya boleh juga nih, Pak? Boleh kita ulas ya? oke, my friends. Jadi tadi mungkin sejalan ya, Iwan bilang ngebahas dari sisi teknikal ada beberapa kelapa sawit. Tadi Yuli juga di headlines-nya juga bilang ada pergerakan harga kelapa sawit juga. Jadi kita akan coba cari ide yang kan kalau keadaan sekarang saham-saham itu tentang perbankan ya, perbankannya juga nggak terlalu menarik. Kita coba cari dari sektor yang lain. Nah, ada yang kalau misalnya boleh dibilang secara jangka pendek sentimennya itu terlihat dan ada juga yang punya potensi jangkanya lebih panjang nih. Jadi saya akan buka terlebih dahulu dari sektor batu bara. Ini baik lagi my friends, disclaimer ya, my friends perhatiin dan pahami juga risikonya. Untuk yang sektor batu bara, kemarin kita sempat bahas ya mengenai ADI, tapi kita lebih ngejelasinnya dari sisi sentimen potensi masuk ke MSCI itu yang dibahas sama pasar ya, bukan kita bilang pasti masuk ya, tapi yang dibahas sama pasar sama mengenai potensi dividen yang besar sehingga dividen yield yang saat ini mungkin cukup menarik. Tapi dari sisi saham-saham batubara mungkin ada hal juga yang bisa kita perhatikan. Saya kasih lihat dulu. Oke, jadi nanti mungkin saya juga akan minta masukan dari Iwan juga ya secara dari sisi chartnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin batu bara, kita pasti akan lihat juga pergerakan dari komoditas-komoditas lain, terutama itu dari sisi harga minyak dunia nih, my friends nih. Jadi saya coba lihat kalau my friends perhatiin harga minyak dunia beberapa minggu terakhir inilah kalau boleh dibilang itu trennya sangat bagus banget ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat kalau misalnya di tahun lalu itu kayak dia agak stagnan, nyentuh $80 per barrel, terutama untuk crude oil yang WTI-nya ya itu kayak agak susah banget. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini dari harga 70-an tiba-tiba udah mendekati 80 nih, my friends. Jadi bisa dibilang kenaikannya tuh sangat signifikan banget untuk si harga minyak dunia ini sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa? Memang berbagai macam hal ya. Jadi ada masalah isu di luar sana, masalah isu dari sisi supply, dari sisi demand yang memang sebenarnya kita sering dengar lah kalau boleh dibilang. Nah, tapi secara pergerakan ini sebenarnya kalau boleh dibilang cukup menarik secara jangka pendek. Nah, batubara sendiri kalau misalnya referensi perhatiin ini agak berbeda, justru malah dia turunnya udah sangat signifikan banget nih. Jadi kalau misalnya boleh dibilang ada nggak sih potensi rebound, apalagi kalau ngelihat dari harga minyaknya seperti ini, probabilitasnya sepertinya bisa terlihat ya. Dan kalau dilihat dari sisi tren harganya si minyak dunia ini, sepertinya punya potensi kenaikan nih, Yuli dan juga my friends nih. Jadi saham batubara yang mungkin beberapa waktu terakhir ini nggak terlalu menarik, sangat mungkin sekali akan ada potensi rebound kalau melihat dari keadaan ini. Tapi baik lagi, ini karena sifatnya dari sisi supply sama demand dan berita-berita yang memang sifatnya itu sentimennya masih tergolongnya jangka pendek, ketika ada perubahan narasi pasti juga akan berpengaruh. Jadi my friends perhatiin banget ya kalau beli saham-saham cyclical kayak batubara ini, perhatikan juga potensi dari sentimen ini. Nah, di sisi chartnya nanti mungkin Iwan bisa kasih beberapa contoh saham-saham di batubara yang secara pergerakan chartnya seperti apa. Itu dari batubara. Jadi kalau boleh dibilang, kalau memang my friends mau beli saham-saham yang terkorelasi dengan batubara, dengan adanya ekspektasi pembalikan harga, harus diperhatikan banget, sifatnya sekarang masih jangka pendek, dan kalau misalnya tiba-tiba terjadi perubahan narasi, harus ngerubah juga nih posisinya ya, jadi risikonya harus diperhatiin banget. Nah berikutnya, kalau yang satu lagi, uh, ini sebenarnya cukup pro kontra kalau saya boleh bilang. Jadi kita ngebahasnya juga harus agak hati-hati supaya nanti nggak dibilangnya salah ngomong ya. Tapi saya mau ngejelasin dari sisi sektor kelapa sawit nih. Jadi di kelapa sawit ini kalau my friends perhatiin sejak Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden di Indonesia, itu banyak inisiatif-inisiatif yang berhubungan dengan swasembada pangan, energi dan segala macam. Nah, salah satu yang memang kita sering dengar nih newsnya itu yang berhubungan dengan kelapa sawit. Padahal kalau my friends perhatiin dulu atau mungkin beberapa tahun terakhir ini, sektor kelapa sawit itu paling jarang kita dengar newsnya, perubahan-perubahan beritanya, dan saya cukup familiar juga nih dengan sektor ini. Nah, cuma saya mau kasih lihat terlebih dahulu beberapa jagoan di grup ini yang supaya bisa ngasih perspektif lain nih buat my friends. Ini contoh, saya mau kasih lihat terlebih dahulu Astra Agro Lestari. Memang ini data sampai 2023 karena memang belum diupdate dari websitenya mereka. Saya mau kasih lihat kelapa sawit itu dia agak berbeda dengan industri yang lain ya. Jadi my friends kalau misalnya kelapa sawit dia ada umurnya.
ada umur terbaiknya lah kalau boleh dibilang. Jadi nggak bisa nih kita nanam kelapa sawit sekarang pohonnya, kita berdoa besok pohonnya ditumbuh terus bisa langsung menghasilkan, nggak bisa. Dia butuh waktu beberapa tahun, mungkin 2 tahunan, 3 tahun benar-benar baru bisa berproduksi. Nanti di umur 8 tahunan sampai umur sekitar 15 tahunan itu produksinya lagi bagus-bagusnya. Nah, nanti ketika umurnya di 20 tahun lebih, dia akan masuk ke fase produksinya udah nggak terlalu bagus nih. Apa sih yang diproduksi dari pohon kelapa sawit? Ada namanya itu TBS atau tandan buah segar. Jadi kalau my friends perhatiin tuh kayak biji-biji kecil, itu yang nanti akan diekstrak jadi minyak kelapa sawit. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau umurnya 20 tahun lebih, pohon-pohon kelapa sawit ini harus ditebang nih my friends. Jadi disebut itu replanting. Jadi dia harus ditebang, dihabisin, ditanam ulang lagi. Nah, tadi kan seperti saya bilang ya, kalau ditanam ulang lagi, dia nggak bisa langsung menghasilkan, butuh waktu beberapa tahun. Nah, ini kalau my friends perhatiin, ada salah satu isu di perusahaan-perusahaan kelapa sawit, bukan isu yang negatif maksudnya menjelekkan, enggak ya. Ini lahannya itu tuh nggak bertumbuh gitu loh. Ini saya ambil contoh Astra Agrolestari ya. Ini planted area-nya atau yang lahan tertanamnya, kalau dibilang nukleus ini adalah lahan inti atau lahan yang punyanya si Astra Agrolestari. Jadi perusahaan kelapa sawit itu dia bisa punya tanaman dia sendiri, bisa juga beli dari petani, nih my friends. Nah ini kalau my friends perhatiin, dari 2019 sampai dengan 2023, tadinya tuh lahannya 115.000 hektar, jadi 111.000. Jadi kalau boleh dibilang justru jumlah lahan yang tertanam itu menurun nih. Jadi bisa dibayangin nggak kalau sampai pemerintah itu benar-benar ngejalanin biodieselnya dari B40 jadi B50. Loh ini kira-kira lahannya bisa tercukupi apa enggak? Ini satu contoh dari Astra Agrolestari ya ini ya. Sorry. Oke. Terus sorry tadi London Sumatera, maaf bukan Astra Agrolestari. Saya koreksi ya tadi itu London Sumatera. Nah, terus ini saya mau kasih lihat juga dari tampilannya Astra Agrolestari tadi jadi dari London Sumatera ya, saya koreksi sekali lagi my friend, saya bukan London Sumatera, bukan Astra Agrolestari ya. Nah ini kalau tadi kan sempat saja jelasin ya produksi tandan buah segar gitu. Kalau my friend perhatiin tandan buah segarnya di tahun 2020 itu sekitar 4,6 juta ton. Nah sekarang di 2024 ini baru 9 bulan itu sekitar 2.700. Jadi kalau misalnya kita setahunkan nggak nyampe 4.000 sih angkanya ya kalau misalnya kita setahunkan dengan simple lah ibaratnya. Jadi lahannya pasti ada isu mungkin nggak bertambah secara signifikan sehingga produksi tandan buah segarnya itu jadi berkurang. Kenapa? Bisa jadi lahan yang sudah tua umurnya, tadi seperti saya bilang, umurnya udah mulai memasuki fase produksi yang nggak terlalu maksimal, itu semakin besar komposisinya. Nah ini kalau saya lihat nggak cuma di Astra Agrolestari, di London Sumatera juga, di LSIP ya, di ALI, LSIP, terus juga di DSNG juga terjadi. Nah pertanyaannya adalah gimana nih cara bisa membenahi isu-isu ini gitu sehingga sektor di kelapa sawit ini jadi mulai menarik lagi. Nah, ini ada statement nih, my friends. Nah, baik lagi ya, tadi saya udah bilang ya di awal ya, ini bisa jadi pro kontra, tapi my friends coba kita lihat dari perspektif lainnya. Jadi, Pak Prabowo tuh bilang bahwa kita itu harus menambah lagi lahan kelapa sawit. Nah, ini pro kontra nih, makanya tadi saya bilang ya, kontranya adalah, kalau ditambah lahannya lagi, jangan-jangan nanti akan merusak lingkungan dong, ada hal yang lainnya. Nah, ada beberapa pendapat, baik lagi ini bukan kita bilang mana yang benar, mana yang salah, tapi harapannya akan ada output yang konstruktif, yang bisa diterima sama semua pihak, yang tidak merusak lingkungan. Ada salah satu juga tadi yang saya baca, dan ini juga diiyakan oleh salah satu dosen universitas besar bahwa, oh cara seperti ini nih oke lah gitu dibilang. Jadi memanfaatkan hutan yang memang sudah udah nggak benar-benar berjalan fungsi sebagai hutan gitu. Jadi itu bisa ditanamin lah daripada dia nggak kepake lah ibarat seperti itu. Tapi baik lagi ini kan masih pro kontra, masih dalam tahap diskusi. Tapi kalau seandainya nanti ketemu jalan keluarnya, terus pihak-pihak yang selama ini mungkin tidak setuju menyetujui dalam arti kata memang tidak merusak lingkungan, jadi jalan tengahnya ketemu, ini mungkin bisa menjadi salah satu momentum yang cukup positif ya buat sektor kelapa sawit yang selama ini itu tanda kutip agak kesusahan nih menambah lahannya. Karena kalau nanti komposisi biodieselnya mau ditambah, produksinya nanti ke depannya lahannya bisa tercukupi dengan penambahan lahan yang baru, ini menjadi salah satu sektor yang akan tanda kutip diuntungkan nih dari beberapa inisiatif yang lagi dijalankan sama pemerintahan baru. Nah ini baik lagi nih, kira-kira mana yang lebih menarik nih kalau tadi batu bara dari sisi jangka pendek terlihat ada potensi, kalau dari sisi kelapa sawit
memang masih butuh waktu, tapi kalau sampai ini terjadi, mungkin bisa menjadi salah satu sentimen yang positif dalam jangka waktu yang lebih panjang nih buat si sektor kelapa sawit. Tapi baik lagi, coba kita lihat aja chartnya gimana, mana yang lebih menarik, sektor batubara sama kelapa sawit. Saya serahkan aja kembali ke Yuli dan Bapak Iwan untuk ngecatnya. Itu dari saya ide hari ini, Yul. Oke, thank you Pak Fat. Jadi dari sektor batubara dan juga CPO-nya ini ada pengaruh dari supply demand, terus juga ada sentimen-sentimen seperti itu ya, yang mungkin boleh my friends masukin ke watchlist-nya nih. Nah, kalau tadi udah direkomendasiin saham CPO-nya, mungkin boleh Pak Satriawan kasih dari saham batubaranya mungkin ada saham yang mungkin bisa dijadiin watchlist nih untuk my friends. Ya, sebelum kita ke sahamnya, kita ke harga batu baranya dulu. Jadi harga batu baranya memang jelek ya. Itu peaknya kemarin itu di 7 Oktober 2024, setelah itu turun. Peaknya kemarin itu di 153-an. Setelah itu koreksi dan saat ini lagi ketahan di support yang sudah terbentuk dari Januari 2024 di 115, 115 ya. Jadi kalau misalnya break di 115 ini, maka potensi koreksi lanjutannya itu menuju 87, target rounding top. Sementara rebound dari level 115-an ini next-nya itu arahnya di sekitar 130 132 untuk harga call-nya. Jadi harus rebound di sekitar 115 ini untuk call. Nah, untuk yang bagus saat ini mungkin sebenarnya semuanya koreksi ya, kecuali Indi, mungkin Indi itu beda sendiri. Sekarang ITMG yang pertama, ITMG koreksi dan sekarang lagi ketahan di support di 25.000. Kalau misalnya kita expect itu bikin rounding top, targetnya udah kena dikit lagi di 24.700. Jadi buy weakness levelnya di sekitar 25.000. Rebound dari level ini arahnya ke 26. Terus selanjutnya ada di Adaro masih mix to down, sekarang lagi ngetes support di 2280. Kalau ini jebol, potensinya ke 2000-an lagi, sementara ribuan dari 2280-an ini, resistance terdekatnya ada di 2540. Lalu selanjutnya ada di PTBA kemarin koreksi, jadi so far masih ketahan ranging antara 2760 sampai 2570, di atas 2760 baru bagus, arahnya di 2970 untuk PTBA-nya. Nah, yang bagus sebenarnya CPO ya. Sebelumnya kita ke harga CPO dulu. Jadi harga CPO pada perdagangan kemarin itu naik 2,48%, jadi Rp4.500 per tahun. Jadi koreksi ketahan di Fibo 61,8% di 4278. Jadi rebound dari level ini akan ngetes last high di 4646. Break level itu balik lagi ke 5220 untuk CPO price-nya. Untuk CPO memang yang paling bagus menurut saya ada di TAPG. TAPG kemarin break resistant di sekitar 775, volumenya lumayan. Jadi arah rally lanjutannya ke 860, 880 dan last high 995. Di atas 995 baru rally lagi nanti TAPG-nya. Yang kedua ada di LSIP juga sama, break di 1005, itu arahnya di 1085 sampai di 1200-an yang jauhnya. Lalu supportnya di 960. DSNG-nya juga kemarin menguat, dia udah naik 12% kemarin, resistance terdekatnya ada di 1100, lalu di 1240. Di atas 1400 baru rally lebih jauh lagi. Nah, yang ketinggalan itu ada di ALI. ALI itu kemarin juga menguat tapi cuma 1,7%, resisten pentingnya nanti ada di 6.200, break 62 baru lanjut rally lagi, itu arahnya di sekitar 6.600-an untuk ALI. Ya, itu dulu.